Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kabar anak-anak semua sehat? Baik Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah ya. Meskipun sudah siang, Bapak harap masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Nah, Ya Pak. sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau nanya ini kira-kira anak-anak Bapak ini masuk semua apa enggak? Masuk Pak. Masuk Ada ya. satu izin Pak, Masuk. Nurbaiti. Oh, berarti kenapa sakit? Mungkin karena banyak debu atau macam mana? Atau Sakit Pak, 3 hari dia dari sakit tapi paksakan ke sekolah Pak. Jadi tadi dia tak tahan lagi itu di UKS sekarang Pak. oh, ya mudah-mudahan kita doakan kawan kita itu cepat sembuh supaya bisa berkumpul dengan kita, ya. Baik, selanjutnya ya untuk memulai pelajaran, ya ini ketua kelasnya Tarmuji, ada Tarmuji nih. Ada Pak, termuji di belakang tuh Pak, tuh pojok tuh Pak dia. Nah, ayo nak. Kamu kan ketua kelas. Nah, dipimpin doanya dengan bacaan basmalah saja ya. Silahkan. Mari sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, jadi sebelum saya mulai pelajaran hari ini, jadi saya atau Bapak akan mengaitkan pelajaran yang hari ini dengan pelajaran yang kemarin. Masih ingat nggak pelajaran yang minggu lalu? Gimana? Nah, judulnya Lupa ingat Pak. strategi dakwah. Ya, ya, minggu lalu adalah strategi dakwah di Mekah. Nah, strategi dakwah di Mekah. Ini saya ingatkan kembali ya supaya kita lebih mantap lagi ilmunya. Strategi dakwah di Mekah ada 2 model. Yang pertama adalah dengan cara sembunyi-sembunyi dan yang kedua dengan cara terang-terangan. Nah, kenapa sembunyi-sembunyi? Karena takut ketahuan orang kaum kafir Quraisy Pak. Iya, pinter Lisa nih. Selain cantik, pinter juga ya. Pak, dan doa ke saya juara Pak. Iya. Kalau orang muslimnya masih sedikit, Pak, makanya sembunyi. Iya, Frida juga pinter juga, ya. Ya betul, karena kalau waktu itu kalau dia sembunyi-sembunyi, ya akan payah jadinya. Makanya Nabi Muhammad itu menyebarkan agama Islam di kalangan keluarga, contohnya istrinya, ya, atau kerabatnya, yaitu bernama Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, yaitu dakwah atau strategi yang kedua yaitu secara terang-terangan. Nah, terang-terangan ini yaitu setelah turun surat Al-Hijr untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Jadi Nabi Muhammad itu di Bukit Sofa menyampaikan dakwahnya, nah, gitu. Karena sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti Allah akan melindungi ya utusannya. Jadi makanya Nabi Muhammad ini sudah berani karena sudah ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi kita bahasa Inggrisnya last back, mengulang kembali pelajaran yang telah lewat. Jadi itu adalah masa lalu. Kalau pelajaran tidak boleh dilupakan. Meskipun adalah masa lalu. Makanya masa lalu itu tidak semuanya harus dilupakan ya. Ya, anak-anak ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, untuk kali ini materi kita yaitu strategi dakwah di Madinah. Dengar anak-anak? Dengar, Pak. Apa? Strategi dakwah di Madinah. Iya, strategi dakwah di Madinah. Jadi, apakah sama nanti strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah? Kira-kira menurut anak-anak ini? Ya, Pak. Tidak sama, Pak.
Oh ya, ini udah nampak ya? Gambar di layar di monitor. Belum, Pak. Pak, Belum? Belum, Pak, belum. Oke. Tunggu sebentar ya. Jadi hari ini yang akan kita bahas masalah strategi dakwah di Madinah. Udah nampak? Masih proses, Pak. Ah, udah, Oh, Pak. ditunggu. Ya, semua butuh proses ya. Kalau udah nampak, bilang. Udah, nampak Pak. Pak, udah Pak. Itu nama saya. Mungkin ada yang belum kenal betul nama Udah saya. Pak. Puryono ya. Nah, ini udah muncul ya di monitor ya. Nah, Pak. iya, strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nah, jadi ada yang tahu kira-kira apa saja dalam strategi dakwah itu? Apa strateginya? Yuk. Atau strategi dakwah itu apa? Nah, Pak. Proses ya, menentukan Iya, cara. Pak. ya silakan Lisa. Strategi dakwah itu ialah proses menentukan cara dan daya upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu agar tercapainya tujuan dakwah itu, Pak, secara optimal. Iya. Ada yang nggak tahu nggak kira-kira apa di dalam strategi Nabi Muhammad itu beliau ada melakukan langkah-langkah yang dilakukan di Madinah. Nah, langkah-langkah itu ada yang tahu nggak? Kira-kira langkah-langkah strategi Nabi Muhammad di Madinah itu apa aja? Pasti melakukan sesuatu dong untuk mencapai tujuan dakwah itu gitu. Ada yang tahu anak-anak? Saya, Ya, Pak. Pak. Baik, Pak. Membangun masjid. Membangun masjid. Ada yang lain mungkin selain bangun masjid ada yang lain mungkin masa cuma satu? Saya, Pak, Ya. mempersatukan atau mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Ya, mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Jadi kaum muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu muhajirin. Kalau kaum ansor adalah ada yang tahu? Orang Kaum penolong. yang menolong kaum muhajirin Pak, orang Madinah. Kaum penolong yang berada di Madinah. Jadi kaum penolong ini Islam juga kan? Apa enggak? Atau orang kafir? Orang Islam Pak. Oh, orang Islam juga. Alhamdulillah. Pinter-pinter anak bapak nih. Meskipun siang semangat ya. Setelah itu ada lagi. Menanamkan nilai moral, Pak. Oh, nilai moral ya. Iya. Iya. Nah, lanjut. Ini selain strategi bagian langkah-langkah strateginya anak-anak ada juga ada yang tahu nggak ini? Oh, di sana langkah Nabi Muhammad ini dalam bidang perekonomian di Madinah. Nah, jadi di sana perekonomiannya apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Tahu, Pak. Bangun Membangun pasar pasar Pak. Islami, Pak. Nah, Membangun pasar Islami. membangun pasar Islami. Jadi pasar Islami itu gimana ya maksudnya? Ada yang tahu? Pak, pasar Islami itu, Pak, pasar yang di dalamnya itu, Pak, ada diterapkan hukum Islam, Pak. Ya, bagus Itu, Lisa Pak. nih. Lisa nih dari tadi. Nah, jadi nanti membahas masalah itu ya, kita sebutkan jangan semuanya dulu. Nah, nanti kira-kira kita strategi dakwah apa aja sih? Nah, kita pasti akan penasaran apa saja strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Kalau nggak penasaran nanti nggak seru materi kita bagi siang hari ini ya. Ya, kita lanjut. Nah, ini ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, orang Madinah ini bersorak-sorai. Bahasa sayanya senang banget ya. Senang banget dengan senangnya mengucap bersolawat. Ya, ini salawat apa nih? Selawat Badar Pak. Salawat Badar. Siapa yang jawab tadi? Saya Pak. Al-Badru Kirain bisa alaina. lagi. Ini solawat yang dinyanyikan ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah nih Pak, disambut oleh orang-orang Madinah. Pakai solawat ini Pak. Nah, Nura ini tahu juga ini. Saya rasa Nura ini sering baca Iya. bukunya. Bagus Ini ya. sering dipakai puji-pujian di musola dekat rumah saya Pak. Oh, di musola ya. Oke, Nura ini. Berarti kamu tahu ya ini bisa nggak membacakan salawat ini?
Suaranya jelek, Suaranya Pak. bagus, Pak. Ya, Yang Pak, suaranya tapi suara bagus. Siapa yang mau? Ayo. Siapa? Lisa? Kan juara ini. Ola Lisa, Lisa. al-badru Sama-sama, alaina. Pak. Gantilah, ganti. Nanti ngantuk dengarnya. Gantilah. Untuk yang lain dengar Jamri dulu, pandai biar tuh, Pak. biar Suaranya Ayu merdu, dulu Pak. yang anu, nanti Jamri, yang lain Jamri, Jamri. dikerjakan. Itu suaranya tuh. Enggak sama. Ayo siapa duluan? Ayo, Satu Jam, orang cepet, yang Jam. Barengan aja, Pak. Ayo, Jam, cepet, gimana? Ya, barengan, Pak. Boleh, Biar barengan. adil. Kalau yang Suara salah jelek nanti atau suara diulang. cantiknya. Yuk, 1, 2, 3. Ola badru alaina. min saniyatil wada wajaba syukru alaina Ya. Ayyuhal mu'minuna itabil amril Tepuk tangan semangat anak-anak. Tepuk tangan dulu. Astagfirullahaladzim. Ya, meskipun siang panas. Ya. Nah, ini dia ya. Jadi yang kita bahas tadi, langkah-langkahnya tadi yang dibahas oleh anak-anak belum sempurna. Nah, ini kita sempurnakan lagi. Ada 5 langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah ya. Ada nampak di monitor laptop ya? Ada, Pak. Ada. Nah, kalau nggak ada berarti laptopnya error itu. Jadi saya jelaskan. Sebelum saya jelaskan ini, saya akan membagi kelompok ya. Akan membagi kelompok kepada anak-anak. Ya, akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Ya, ngerti-ngerti anak-anak ya? Sebentar, saya bagi kelompoknya dulu. Pak, Tarmuji tidur, Pak. Tarmuji, jangan tidur. Nanti Iya. saya tinggal pulang, kamu sendirian di sini ya. Kita tinggal pulang. Iya, Pak. Tinggal aja, Pak, tinggal. Iya, iya Tarmuji. Semangat Tarmuji. Nanti kita- Jadi sebelum saya lanjutkan materinya, nah ini saya bagi kelompok, tapi tidak tugas kelompok. Tugasnya nanti adalah mengerjakan tugas setelah saya menyampaikan penjelasan tentang strategi ya, tentang strategi dakwah, langkah-langkah ataupun langkah-langkah di bidang ekonomi. Nanti kerjanya per kelompok, tapi setelah saya jelaskan ya. Ngerti anak-anak ya? Oke, Pak. Oke. Untuk kelompok 1 ini orangnya yang pertama Afrida. Iya ya, Pak. Yang kedua Hani, yang ketiga M. Zamri. Orang-orang kelompok 2 adalah Juminah, Nuraini, Tarmuji ya. Oke. Kelompok ketiga nih Nurbaiti, Lisa, dan Nova. Ini kelompok ketiga nggak kebagian cowoknya. Cowoknya cuma 2. Jadi maaf, memang nggak kebagian. Ya nggak apa-apa. Saya rasa perempuan pun sanggup ya. Nggak apa-apa, Pak. Kami perempuan hebat. Oh, hebat, mantap. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, saya lanjutkan lagi ke materi. Jadi langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah yang pertama adalah apa itu? Mendirikan Masjid. masjid. Mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Iya, mempersatukan Mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Mengenalkan kaum Muhajirin dan Menanamkan Ansor. nilai moral. Meletakkan aturan dasar Meletakkan aturan dasar untuk masyarakat Islam. Oke, jadi mendirikan masjid. Jadi masjid itu kenapa kok Nabi Muhammad kok nggak mendirikan rumah, kok mendirikan masjid? Ya karena saya jelaskan dulu ya, satu persatu ya. Jadi kenapa kok nggak mendirikan rumah? Karena masjid ini selain tempat ibadah juga tempat menuntut ilmu, ya. Selain menuntut ilmu juga bermusyawarah. Jadi musyawarah cocoknya lepas sholat isya atau lepas sholat subuh. Ya muzakarahlah para ulama ataupun nabi di situ dengan para sahabatnya. Nah, seperti itu. Jadi mendirikan masjid langkah awalnya. Dakwahnya. Yang kedua adalah mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini
ketika Nabi Muhammad belum datang ke Madinah, mereka saling bertikai. Karena kenapa? Mereka itu diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini nggak senang kalau suku Aus Khazraj ini baik-baik aja, akur-akur aja. Karena kalau suku Aus dan Khazraj ini bertikai, yang diuntungkan adalah orang Yahudi. Nah, seperti itu. Lanjut saja. Nomor 3 ya. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Jadi kaum muhajirin sudah saya sebutkan tadi adalah orang yang hijrah dari mana tadi ya? Dari kota Ke Madinah. ke Madinah. Sebenarnya ansor adalah, ada yang mengatakan kaum yang menerima, kedatangan orang muhajirin ya. Berarti orang ansor berasal dari orang Mekah. Selanjutnya, bagian keempat, menanamkan nilai moral. Nah, nilai moralnya apa aja ya? Sesuai dengan tauhid agama Islam lah. Ya, sama saja kita ketahui bahwasanya sebelum Islam datang di Madinah pun nilai moralnya nggak bagus. Ya, tapi kalau dibandingkan orang Mekah, orang Madinah ini lebih bagus. Nah, seperti itu. Karena kenapa? Berdasarkan adalah iklim keadaan di sana. Madinah ini dingin, orangnya lumayan bagus. Sementara kalau orang Mekah ini daerahnya panas, tandus, maka orang Mekah itu karakternya keras-keras. Nah, itulah perbedaannya ya. Nomor 5, yaitu meletakkan aturan dasar untuk masyarakat Islam. Jadi masyarakat Islam ya aturannya secara Islam. Nggak mungkin orang Kristen aturannya Islam ya nggak mau ya kan. Masalahnya kita tahu dalam surat Al-Fatihah salah satunya ayat yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Artinya apa itu? Anak-anak tahu? Tahu, Pak. Agamamu, agamaku, Pak. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maksudnya seperti itu. Berarti kan kita nggak biasa begini-gini. Hanya tolong diperhatikan anak-anak. Tolong diperhatikan. Bisa. Ya, lanjut kembali ya. Pak. Oke. Nah, saya ingatkan bahwasanya ada syair Arab mengatakan manjada wajada. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Nah, pinter itu tahu tapi masih main-main. Oke, lanjut. Kita fokus ke materi berikutnya, yaitu langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah. Nah, ada berapa langkah-langkahnya, Nana? 5. 5, pinter. Udah ada kok di situ ya, tinggal ngomong. Iya. Oke, jadi yang pertama adalah langkah-langkahnya membangun pasar Islami. Jadi bangun pasar secara agama Islam. Di situ nggak ada riba. Riba tahu ya? Riba. Jadi riba itu kecurangan dalam hasil ataupun timbangan, itu namanya riba. Jadi tidak ada unsur-unsur seperti itu. Nomor 2-nya adalah meningkatkan mutu pertanian. Jadi bagaimana? Ya kerjasamanya orang Islam yang berasal dari Mekah dan Madinah ini bekerja sama. Ya, kan wilayah di daerah Madinah ini banyak wilayahnya ya cukup banyak airnya lah. Jadi perekonomiannya cukup bagus dari pertaniannya. Makanya orang Arab ini banyak di Madinah ya ikut bercocok tanam mengikuti orang-orang yang ada di Madinah. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 3, memanfaatkan harta ganimah untuk kesejahteraan rakyat. Harta ganimah ini apa ini? Rampasan perang, Pak. Pintar. Ya, harta rampasan perang. Jadi, harta rampasan perang pada zaman Nabi Muhammad ini memang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Gitu. Jadi memang benar-benar ketika sudah ada harta dikumpulkan semua, ya kalau kita di Baitul Mal dikumpulkan semua di situ, dikelolalah di situ dan digunakan semuanya untuk kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat. Nah, ini lain dilakukan pada zaman keruntuhan Turki Utsmani ya. Turki Utsmani ini mungkin yang nanti kalian belum ini ke aliyah nanti yang mungkin mudah-mudahan kalian nanti lulus MTS ke aliyah ya anak ya. Nanti tahu
Orang Turki Utsmani salah satu keruntuhannya karena harta ganimah ini dikasih untuk pembesar saja gitu. Makanya daulat Turki Utsmani ini runtuh. Ya, ngerti ya? Nomor 4, memberdayakan harta zakat. Jadi harta zakat ya, kalau zakat fitrah atau zakat mal diberdayakan untuk kepentingan Islam. Nomor 5-nya memberdayakan harta pajak. Jadi semua orang Islam dan Muslim Kristen dikenakan pajak. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Ada, ini untuk gambaran saja ya. Ini Masjid Kuba nih, cantik subhanallah. Nah, dulunya nggak kayak gini. Berarti ini ada pertanyaan per kelompok. Ini cepat nih. Ini kelompok. Nah, kelompok yang tadi ada tugasnya. Kelompok Afridah nih, Zamri, tugasnya jelaskan pengertian dakwah, strategi dakwah. Jumina, Nuraini, Tarmuji sebutkan langkah-langkah strategi dakwah di Madinah. Nurbaiti, Lisa, dan Nova sebutkan langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian masyarakat di Madinah. Ya, ngerti tugasnya ada di monitor? Coba. Oke, Ngerti, saya Pak. kasih- Sudah, saya kasih Pak. waktu 5 Kami udah menit. siap, Pak. Oke, 1 menit lagi. Ya, waktunya habis, siap ya? Ya, Pak. Oke, Siap, kelompok Pak. satu? Ya, silakan, kelompok 1. Kelompok Ganti. 1, Pak. Saya dari Ganti. kelompok 1. Ya, silakan bacakan aja. Nah, jelaskan pengertian strategi dakwah. Yang dimaksud dengan strategi dakwah adalah proses menentukan cara dan daya upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu guna mencapai tujuan dakwah secara optimal. Iya. Ya, betul. Ya. Silakan kelompok 2, dipresentasi atau kelompok 3 duluan? Kelompok 3, Pak. Saya, Ya, Pak. silakan. Saya apa kamu, Jum? Saya lah Bu ya. Oke. Ini ya, tersebutkan langkah-langkah strategi dakwah Nabi di Madinah, yaitu langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Yang pertama, mendirikan masjid. Yang kedua, mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang keempat, menanamkan nilai moral. Yang kelima, meletakkan aturan dasar untuk masyarakat Islam. Ya. Pak. Ya, ya. Ayo, kelompok terakhir, kelompok berapa yang belum? Oke, kelompok 3, Pak. Ya, silakan. Oke, biasa saya aja ya. Pertanyaannya, sebutkan langkah-langkah Nabi Muhammad SAW membangun perekonomian masyarakat Madinah. Yang pertama, membangun pasar Islami. Ya. Yang kedua, meningkatkan mutu pertanian. Ya. Yang ketiga, memanfaatkan harta ganiyah untuk kesejahteraan rakyat. Iya. Kemudian, memberdayakan harta zakat. Ya. Dan yang kelima, memberdayakan harta jizyah atau pajak. Iya, pinter-pinter semua nih. Tepuk tangan dulu, biar semangat. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Jadi sudah jelas ya. Strategi dakwah itu apa? Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkah strategi dakwah di Madinah, terus langkah-langkah dalam membangun perekonomian di Madinah. Oke? Karena sudah selesai. Ya, saya akan menyimpulkan. Nah, pelajaran kita hari ini disimpulkan biar jelas untuk anak-anakku. Biar nanti Ya, balik. Pak. Ya. Jadi kesimpulannya dari strategi dakwah adalah proses menentukan cara dan upaya menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu guna mencapai dakwah secara optimal. Nah, itu. Selanjutnya adalah langkah-langkah Nabi Muhammad awal di Madinah adalah mendirikan masjid, mempersatukan suku Aus dan Khazraj, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, menanamkan nilai moral, dan meletakkan aturan dasar untuk masyarakat Islam. Sementara langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat, yaitu membangun pasar Islami,
meningkatkan mutu pertanian, memanfaatkan harta ghanimah untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, memberdayakan harta zakat dan memberdayakan harta jizyah atau pajak ya. Jadi itu adalah kesimpulan materi pada pagi hari ini. Karena waktu sudah hampir habis, sudah mau bel, jadi Bapak kasih PR saja ya. Kasih PR dulu ya. Benar paham nggak tadi materi? Paham, Pak. Ya udah anak-anak, karena saya ini waktu sudah siang, jadi PR pun sudah saya kasih. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.